Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Pada pertemuan pagi ini kita akan mempelajari materi menyusun fungsi kuadrat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini adalah materi tambahan di semester 2, yaitu menyusun fungsi kuadrat. Pada materi ini, untuk menyusun fungsi kuadrat akan kita pelajari dengan 3 cara. Cara yang pertama, jika grafik memotong sumbu X di titik X1, 0 dan X2, 0 dan melalui sebuah titik X, Y, maka persamaannya adalah Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Untuk contohnya, tentukan persamaan grafik yang memotong sumbu X di titik negatif 1,0 dan 3,0 serta melalui titik 1, negatif 4. Titik negatif di 1 di sini nanti ada sebagai X1, 3-nya sebagai X2, kemudian titik 1, negatif 4, 1 nanti sebagai X, negatif 4 sebagai Y. Nah, titik-titik ini akan kita substitusikan ke dalam persamaannya. Penyelesaiannya seperti tadi, X1-nya negatif 1, X2-nya 3, dimasukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Kita substitusikan X1-nya diganti dengan negatif 1, X2-nya diganti dengan 3, sehingga Y sama dengan A dikali X plus 1 dikali X dikurangi 3 melalui titik 1, negatif 4. 1 menggantikan X, negatif 4 menggantikan Y, kita akan mencari nilai A. Sehingga negatif 4 sama dengan A dikali 1 ditambah 1 dikali 1 dikurangi 3. Negatif 4 sama dengan A dikali 2 dikali negatif 2. Negatif 4 sama dengan negatif 4A, sehingga A-nya diperoleh 1. Setelah diperoleh A1, kita masukkan lagi ke persamaan pertama, Y sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2. A-nya nanti disubstitusi dengan 1, X1-nya negatif 1, X2-nya 3, sehingga diperoleh Y sama dengan 1 dikali X plus 1 dikali X dikurangi 3. Ini kita kalikan dulu. Yang sini kita kalikan, sehingga Y sama dengan 1 kali X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 diperoleh Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 3. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3, 2X dikurangi 3. Itu adalah persamaan grafiknya. Sedangkan kalau ditanyakan fungsi, kita ganti saja nilai-nilainya dengan Fx atau Gx atau Hx dan sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, cara menyusun fungsi kuadrat ini. Jika grafik fungsi kuadrat mempunyai titik balik P, H dan melalui sebuah titik tertentu, maka persamaannya adalah Y sama dengan A kali X dikurangi P dikuadratkan ditambah dengan H. Contohnya, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memiliki titik balik 3,2
dan melalui titik 1, negatif 2. Di sini P-nya adalah 3, H-nya 2, dan melalui titik 1, negatif 2 nanti X-nya 1, Y-nya negatif 2. Semua titik ini kita substitusikan ke dalam persamaan untuk mencari nilai A terlebih dahulu. Penyelesaiannya, titik puncaknya tadi adalah P, H, yaitu 3,2 melalui 1, negatif 2. Dimasukkan ke persamaan Y sama dengan A dikali X dikurangi P kuadrat ditambah dengan H. Titik puncak 3,2 ini P, ini H, maka disubstitusikan diperoleh Y sama dengan A dikali X dikurangi 3 dikuadratkan ditambah dengan 2 melalui titik 1, negatif 2, sehingga disubstitusikan negatif 2 sama dengan A dikali 1 dikurangi 3 dikuadratkan ditambah dengan 2. Negatif 2 sama dengan A dikali negatif 2 kuadrat ditambah 2. Negatif 2 sama dengan 4A ditambah 2. Diperoleh negatif 4A sama dengan 4. Dan diperoleh nilai A-nya sama dengan negatif 1. Setelah ketemu A-nya negatif 1, dimasukkan lagi ke persamaan awal, Y sama dengan A kali X min P kuadrat ditambah dengan H. A-nya nanti disubstitusi negatif 1, P-nya 3, H-nya 2, diperoleh ini Y sama dengan negatif 1 dikali X dikurangi 3 dikuadratkan ditambah dengan 2. Pengerjaannya, X dikurangi 3 dikuadratkan dulu, diperoleh ini Y sama dengan negatif 1 dikali X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9, kemudian ditambah dengan 2. Ini dikali negatif 1 dulu, diperoleh Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 6X dikurangi dengan 7. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 6X dikurangi dengan 7. Kemudian untuk yang ketiga, cara yang ketiga ini, jika grafik menyinggung sumbu X dan melalui sebuah titik, berarti nanti X1 sama dengan X2, maka persamaannya adalah Y sama dengan A dikali X min X1 dikuadratkan. Contohnya, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X di titik 1,0 dan melalui titik 0,3. Berarti X1 dan X2-nya adalah 1, kemudian X-nya 0, Y-nya 3. Untuk penyelesaiannya, titik-titik dimasukkan ke dalam persamaan. Y sama dengan A kali X dikurangi X1 kuadrat. Y-nya diisi 3 sama dengan A dikali 0 dikurangi 1 dikuadratkan. Sehingga 3 sama dengan A dikali 1 kuadrat, diperoleh nilai A-nya 3. Nilai A3 dimasukkan ke dalam persamaan awal menjadi Y sama dengan A kali X dikurangi X1 dikuadratkan, sehingga diperoleh Y sama dengan 3 dikali X dikurangi 1 dikuadratkan. Yang ini dikerjakan dulu. Y sama dengan 3 dikali X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 dikalikan dengan 3 diperoleh Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 6X ditambah 3. Jadi persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 6X ditambah dengan 3.
Tadi ketiga cara itu adalah cara menyusun fungsi kuadrat. Selanjutnya kita akan menerapkan fungsi kuadrat dalam kehidupan. Jadi kita bisa tidak hanya menggambar, menentukan fungsi kuadratnya, tapi kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Untuk penerapan fungsi kuadrat, langsung saja saya ke contohnya. Yang pertama ini, seorang peternak ayam mempunyai pagar sepanjang 100 meter untuk memagari ternaknya. Pagar itu dibuat kandang yang berbentuk persegi panjang. Berapa ukuran kandang agar dapat menampung ternak sebanyak-banyaknya? Ingat ya, persegi panjang, ukuran keliling maupun luasnya. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu. Misal panjangnya adalah P dan lebarnya adalah L kecil. Kemudian kita bawa ke dalam keliling karena untuk menentukan ukuran. Keliling persegi panjang adalah K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Keliling atau panjang pagarnya tadi 100, sehingga tanya kita substitusi dengan 100. 100 sama dengan 2 dikali P ditambah dengan L. Kedua ruas ini kita bagi dengan 2. Dibagi dengan 2 diperoleh 50 sama dengan P plus L. Kemudian kita pindah ruas sehingga diperoleh P sama dengan 50 dikurangi L. Setelah itu kita cari rumus luasnya. Untuk luas persegi panjang, L luas maksimumnya atau luasnya adalah panjang dikali dengan lebar. P-nya diisi ini 50 dikurangi L, L-nya tetap L. Sehingga luasnya adalah 50 dikurangi L dikali dengan L, diperoleh luasnya adalah 50L dikurangi L kuadrat. Ini sudah membentuk fungsi kuadrat. Setelah itu, untuk mencari nilai maksimum itu berarti mencari nilai D-nya, nilai Y. Y itu kemarin apa? Y sama dengan D dibagi negatif 4A. D-nya nanti adalah B kuadrat min 4AC dibagi negatif 4A. Di dalam persamaan fungsi kuadrat ini, nilai A-nya negatif 1, B-nya 50, C-nya 0. Kemudian dimasukkan di sini, diperoleh 50 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 1 dikali 0 dibagi negatif 4 dikali negatif 1 diperoleh 2500 dibagi 4 sehingga ketemu 625. Itu untuk nilai maksimumnya, nilai Y-nya. Setelah itu kita akan mencari pembuat nilai maksimum atau X-nya sama dengan min B per 2A, mencari lebarnya juga sama dengan negatif 50 dibagi 2 kali negatif 1 diperoleh lebarnya 25. Setelah ketemu lebarnya nanti, kita bisa mencari panjangnya. Panjangnya tadi adalah 50 dikurangi L, berarti 50 dikurangi 25, diperoleh panjangnya 25. Dari sini kita bisa mengetahui panjangnya 25, lebarnya 20. Jadi, ukuran panjangnya adalah 25 meter dan lebarnya adalah 25 meter untuk membuat kandang dengan ukuran maksimum. Itu untuk contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini ya, contoh yang kedua sama juga tentang soal cerita.
Sebuah roket ditembakkan ke atas dengan lintasan HT sama dengan 800 T dikurangi 5 T kuadrat. H adalah ketinggian dalam meter, T-nya adalah waktu dalam detik. Tentukan tinggi maksimum roket tersebut. Penyelesaiannya, H maksimum sama dengan nilai Y sama dengan D dibagi sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A sama dengan 800 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 5 dikali 0 dibagi negatif 4 dikali negatif 5 sehingga diperoleh 64.000 dibagi 20, hasilnya adalah 3.200. Jadi tinggi maksimum roket adalah 3.200 meter. Itu untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, nanti kita akan sama masih dalam ketinggian dan waktu. Seorang anak menendang sebuah bola dengan lintasan HT sama dengan 8T dikurangi T kuadrat. Berapa waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tinggi maksimal? Hanya itu ketinggian dalam meter, T-nya adalah waktu dalam detik. Kita mencari waktu, sehingga nanti kita mencari nilai X-nya. Penyelesaiannya, T atau nilai X sama dengan negatif T dibagi 2A sama dengan negatif 8 dibagi 2 dikali negatif 1 sehingga diperoleh T-nya 4. Jadi, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tinggi maksimum adalah 4 detik. Ya anak-anak, itu tadi sudah kita pelajari penerapan fungsi kuadrat. Untuk selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan latihan soal. Nanti dikerjakan di buku tugas. Saya beri 5 soal. Seperti biasanya, kalian kerjakan di buku tugas. Hasilnya nanti kalian kirim japri ke nomor saya. Apabila ada pertanyaan, boleh kalian WA saya ya, sampai nanti kalian benar-benar bisa mengerjakan secara mandiri. Karena kita ini sekarang belajarnya online dan di rumah, berarti nanti pengumpulan tugas juga online, dikirim. Ada pertanyaan, silahkan. Kita bisa diskusi juga. Saya beri 5 untuk latihan soal. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Semoga nanti hasilnya juga akan baik. Untuk latihan soalnya, soal nomor 1, 2, dan 3 menyusun grafik fungsi kuadrat, soal nomor 4 dan 5 tentang penerapan. Sekian dulu materi dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf, silakan untuk dipelajari. Jika ada yang salah, nanti kita bisa diskusikan di kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.